Halo Capricorn, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah karir, bisnis, peruntungan, Capricorn. Kartu yang keluar adalah High Priestess. Ketika kartu High Priestess keluar, ini menunjukkan pendeta tinggi perempuan. Kartu pendeta tinggi perempuan ini biasanya keluar ketika kita diminta untuk berhati-hati dengan keputusan, kesimpulan, ataupun suatu hal yang hendak kita lakukan. Ibaratnya, ini kan kartu yang fokus ke masalah mental dan spiritual. Ini juga fokus ke diri kita sendiri, pencarian ke dalam diri kita sendiri. Pada saat kita hilang arah, saat kita ngerasa lost, sebenarnya jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, karena yang paling penting dalam hidup ini adalah, betul, diri kita sendiri gitu ya. This is your life gitu. Yang paling penting bukan klien, yang paling penting bukan bos, yang paling penting bukan kantor, yang paling penting bukan project, yang paling penting kamu. Karena itu temukanlah hal-hal yang bisa membawa kebaikan buat kamu. Nggak cuma dalam jangka pendek, tapi juga dalam jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya kerjaan kamu sekarang masih support kamu untuk sampai ke tujuan kamu yang baik, lakukan dengan ikhlas walaupun susah gitu. Jadi kamu fokus ke tujuan kamunya gitu ya. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang sekarang tidak membantu kamu ke arah sana, sudah berubah mungkin, ataupun tujuanmu yang berubah, nggak apa-apa untuk dipertimbangkan kembali. Mungkin sudah saatnya kamu berusaha mencari pekerjaan baru atau membuka bisnis baru yang lebih selaras dengan dirimu. Intinya, seringkali orang menderita saat tidak selaras, saat membohongi dirinya sendiri gitu. Misalnya kita melakukan hal-hal ataupun pekerjaan yang sebenarnya kita secara values nggak cocok gitu ya. Pada akhirnya kita akan memilih diri kita sendiri, kalau kita sadar itu yang paling bagus buat kita. Nah, intinya kartu ini sedang mengingatkanmu terhadap hal tersebut. Kalau misalnya ternyata saya menemukan bahwa kerjaan saya masih bagus kok, Madam, buat saya, masih selaras dengan tujuan saya, Madam. Namun sekarang ini lagi susah, Madam. Ya nggak apa-apa. Jadi kamu menguatkan dirimu agar bisa melewati masa-masa yang susah ini, karena toh tujuannya masih sama. Kamu masih menjadi dirimu sendiri di pekerjaan yang sekarang dengan tujuan ataupun arah yang masih selaras gitu. So, you're not lying to yourself gitu. Dengan punya tujuan, dengan fokus, dengan purpose kita, tujuan kita akan bekerja lebih keras, kita akan tahu alasan kenapa kita kerja gitu. Beda sama orang-orang yang ngejalanin hari kayak robot, tiap hari bangun pagi, pulang malam, tapi nggak tahu ngelakuin itu mungkin buat apa. Lalu untuk Capricorn percintaan, kartu yang keluar adalah The Devil. Kartu The Devil ini menunjukkan adanya energi negatif. Energi negatif ini terkadang bukan cuma dari pasangan ataupun dari lingkungan gitu. Bisa saja energi negatif ini dari diri kita sendiri. The Devil ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan mistis ya. Ini berhubungan dengan hal-hal yang gak bagus buat diri kita. Kenapa tadi saya bilang The Devil ini bisa aja dari dalam diri kita sendiri, bisa jadi ini adalah sebuah pemikiran yang buruk, ataupun sebuah benih-benih buruk yang tiba-tiba tumbuh di hati kita. Entah ini rasa curiga, entah itu kecemburuan, entah itu rasa ingin selingkuh misalnya kalau udah punya pasangan ya gitu. Karena itu jangan sampai kita memelihara perasaan tersebut gitu. Pada saat kita punya hal-hal yang buruk dalam hati kita, lalu kita rawat, kita siramin, khawatirnya nanti bisa berakar dan bisa jadi bencana di masa depan gitu. Karena kartu The Devil ini merupakan warning card, peringatan buat kita untuk berhati-hati. Dan kalau menurut saya, energi yang keluar adalah berhati-hati dengan pemikiran ataupun perasaan diri kita sendiri gitu. Kalau kita punya pikiran yang buruk, yang rugi adalah diri kita sendiri. Belum tentu kita akan membayar tunai sekarang, bisa aja nanti bayarin di masa depan. Jangan sampai menyesal untuk hal-hal yang kita tanam sekarang. Kartu nasihat yang diberikan untuk Capricorn, kartu yang keluar adalah The Fool. Kartu The Fool ini menunjukkan orang yang loncat dari jurang untuk mendapatkan bintang. Inti dari kartu The Fool adalah tentang mengambil risiko yang sesuai, sepadan dengan hasil yang akan didapatkan. Kadang kita memang harus memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman, agar kita bisa dapetin hasil yang sepadan gitu. Biasanya,
Kalau misalnya kita mau ngambil sebuah keputusan yang berbeda dari yang biasa kita lakukan sebelumnya gitu, kita ngerasa bahwa itu adalah hal yang salah. Padahal belum tentu itu adalah hal yang salah gitu. Hanya kita menggunakan metode berbeda ataupun ada kesempatan yang berbeda. Kartu The Fool, orang loncat dari jurang untuk dapetin bintang, bukanlah sebuah kesalahan menurut saya. Pada saat kita dengan sadar ngambil kesempatan tersebut dan siap untuk menanggung konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya kehilangan kenyamanan yang ada di masa lalu. Tapi toh ada kesempatan untuk mendapatkan bintang. Jadi kalau menurut saya, kenapa tidak? Asal, kembali lagi, terima konsekuensinya. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.